어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Harjono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Mini Riset Pendidikan Kimia serta teman-teman pendidikan kimia 5B yang berbahagia. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan proposal Praktikum Mini Riset Pendidikan Kimia saya yang berjudul Pembuatan Produk Koloid dalam Pembelajaran Berbasis Proyek Terintegrasi Etnoscience. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aida Nurhidayah dengan NIM 43014210007 dari Pendidikan Kimia Angkatan 2021B. Adapun daftar isi dari proposal saya, yang pertama ada bab 1 yang berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang kedua ada bab 2 berisi metode pelaksanaan, tahapan, jadwal, dan kemajuan pelaksanaan, serta pembiayaan dan daftar pustaka. Memasuki bab pertama, yaitu latar belakang. Koloid adalah suatu campuran antara dua zat yang mempunyai sifat heterogen, yaitu zat terdispersi dan medium pendispersi. Adapun materi koloid ini merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran kimia SMA atau MA atau sederajat yang penting untuk dipelajari. Nah, salah satu contoh produk koloid yaitu bubur cetil atau bubur cendil. Bubur cetil ini merupakan salah satu produk tradisional Indonesia yang terbuat dari beras ketan, santan, dan gula merah. Produk ini memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Pembelajaran koloid di SMA masih didominasi pembelajaran secara konvensional, yaitu secara ceramah dan diskusi. Metode ini berpusat pada guru, di mana guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan dan siswa mendengarkan penjelasan dan mencatat materi yang telah disampaikan. Metode ceramah dan diskusi ini kurang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang materi koloid. Hal ini karena tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan mengerjakan soal atau tugas yang diberikan oleh guru. Akibatnya, siswa kurang memahami konsep-konsep dasar materi koloid. Selain itu, metode ceramah dan diskusi kurang menarik bagi siswa. Siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, perlu dikembangkan adanya metode pembelajaran yang lebih efektif untuk materi koloid. Metode pembelajaran berbasis proyek atau biasa dikenal dengan Project Based Learning atau PJBL terintegrasi Etnoscience merupakan salah satu metode yang dapat digunakan. Adapun metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif dan menarik. Nah, Etnoscience sendiri merupakan kajian ilmiah tentang pengetahuan dan praktik sains yang berkembang dalam masyarakat tradisional. Integrasi Etnoscience dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi sains. Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnoscience merupakan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dengan Etnoscience. Pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnoscience dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik diajak untuk menggali pengetahuan tentang bubur cetil sendiri dari masyarakat setempat. Kemudian, peserta didik menerapkan pengetahuan tersebut untuk membuat bubur cetil dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi Etnoscience. Peserta didik dapat memahami materi koloid dengan lebih baik, dan peserta didik juga dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitasnya. Untuk tujuan dari proposal ini yaitu menumbuhkan apresiasi siswa terhadap kearifan lokal dan budaya dalam memanfaatkan produk makanan bubur cetil sebagai sumber belajar koloid. Nah, selanjutnya manfaat
bagi peserta didik, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami konsep-konsep kolloid secara lebih mendalam dan menyenangkan dengan menggunakan produk makanan bubur jetil sebagai contoh nyata. Selain itu, siswa dapat mengembangkan produk kreatif yang berkaitan dengan materi kolloid dan produk makanan bubur jetil seperti membuat variasi rasa dan warna. Dan siswa juga dapat mengenal dan menghargai keberagaman budaya dan etnosains yang terkandung dalam produk makanan bubur jetil seperti sejarah, proses pembuatan, manfaat kesehatan, atau nilai-nilai filosofi. Nah, manfaat bagi guru merupakan memberikan inspirasi kepada guru untuk mengembangkan pembelajaran kimia yang lebih kreatif dan inovatif, dan guru juga dapat menggabungkan antara pengetahuan kimia dengan pengetahuan etnosains untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Dan selain itu, manfaat bagi peneliti, dunia riset ini memberikan inspirasi kepada peneliti untuk mengembangkan pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnosains yang lebih kreatif dan inovatif. Dan peneliti juga menggabungkan antara pengetahuan kimia dengan pengetahuan etnosains untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Memasuki bab 2, yaitu metode pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan, guru menentukan tema pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnosains yang sesuai dengan kurikulum dan kompetensi dasar, yaitu pembuatan produk kolloid dalam pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnosains. Kemudian yang kedua, guru merumuskan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, dan kriteria penilaian yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang ketiga, guru menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk pembuatan produk kolloid bubur jetil atau cendil seperti tepung ketan, gula merah, gula pasir, santan, air mineral, daun pandan, garam, topping, dan lain-lain. Yang keempat, guru menyiapkan lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD yang berisi langkah-langkah pembuatan produk kolloid bubur jetil, pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan konsep kolloid dengan etnosains, dan lembar refleksi yang meminta siswa untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran mereka. Yang kelima, guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan memberikan instruksi tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. Nah, selanjutnya di tahap pelaksanaan, yang pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan motivasi dan pengantar tentang tema pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnosains. Yang kedua, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, indikator pencapaian, dan kriteria penilaian yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Yang ketiga, guru membagikan bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk pembuatan produk kolloid bubur jetil kepada setiap kelompok. Yang keempat, guru membagikan LKPD kepada setiap siswa dan meminta mereka untuk membacakan dengan seksama. Yang kelima, guru memantau dan membimbing siswa dalam melakukan pembuatan produk kolloid bubur jetil sesuai dengan langkah-langkah yang tertera pada LKPD. Guru memfasilitasi siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan konsep kolloid dengan etnosains yang terdapat pada LKPD. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, guru mengumpulkan produk kolloid bubur jetil yang telah dibuat oleh setiap kelompok dan memberikan umpan balik positif dan konstruktif. Pada tahap evaluasi, yang pertama, guru melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa terhadap kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, guru melakukan penilaian terhadap proses belajar siswa berdasarkan observasi, wawancara, dan angket. Yang ketiga, guru meminta siswa untuk mengisi lembar refleksi yang meminta mereka untuk mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran mereka sendiri. Dan yang keempat, guru menyimpulkan hasil pembelajaran berbasis proyek terintegrasi etnosains dan memberikan sarana-saran perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Memasuki subbab selanjutnya, yaitu jadwal dan kemajuan pelaksanaan.
Nah, yang pertama ada penentuan tema dan dalam pembelajaran dan menyusun perencanaan awal pembelajaran yang meliputi model pendekatan pembelajaran dan materi ajar dengan mengeksplorasi produk yang akan dibuat dengan disesuaikan dengan kompetisi dasar dalam materi college dengan waktunya yaitu pada minggu ke-9 pada tanggal 17 Oktober 2023 yang sudah diselesaikan. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan model PJBL berpendekatan etnosains dengan produk berupa bubur cetil yang dilaksanakan pada minggu ke-10 yaitu pada tanggal 24 Oktober 2023 yang sudah dilaksanakan. Yang ketiga, membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD yang sesuai dengan rencana pembelajaran awal yang dibuat yang waktu pelaksanaan pada minggu ke-11 atau pada tanggal 31 Oktober 2023 yang belum dilaksanakan. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah dibuat sebagai tahap pertama berupa penjelasan dan pembimbingan berdasarkan sintak PJBL yang dilaksanakan pada minggu ke-12 yaitu pada tanggal 7 November 2023 yang belum dilaksanakan. Yang kelima, tahapan kedua dalam pengimplementasian rencana pembelajaran atau melanjutkan sintak PJBL dengan membuat produk bubur cetil yang dilaksanakan pada minggu ke-13 pada tanggal 14 November 2023 yang belum dilaksanakan. Yang selanjutnya yang keenam yaitu mengevaluasi pembelajaran yang telah diselenggarakan yang waktu pelaksanaannya pada minggu ke-14 pada tanggal 21 November 2023 yang belum dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu melakukan penilaian berdasarkan penyelenggaraan pembelajaran yang dilaksanakan pada minggu ke-15 yaitu pada tanggal 28 November 2023 yang belum dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Di sini saya memperkirakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bubur cetil yang meliputi yang pertama ada tepung ketan yang diperkirakan dengan jumlah 500 gram senilai biayanya Rp10.000 disesuaikan dengan kelompok. Selanjutnya ada gula merah sebanyak 200 gram dengan biaya Rp3.000. Selanjutnya ada gula pasir dengan jumlah 200 gram dengan biaya Rp3.000 yang disesuaikan dengan kelompok. Kemudian ada santan yang disesuaikan dengan kelompok yang berupa sebanyak 1 saset santan yang saya prediksikan dengan menggunakan santan Sunkara dengan biaya produksi yaitu Rp3.000 dengan disesuaikan dengan kelompok. Kemudian ada air mineral sebanyak 2,5 liter seharga Rp10.000. Kemudian ada daun pandan dengan jumlah 3 lembar biayanya Rp1.000. Selanjutnya ada garam sebanyak setengah sendok makan dengan biaya Rp500. Selanjutnya ada topping yang disesuaikan dengan kelompok dan lain-lain yang dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kelompok dengan total biaya kelompok yang diperkirakan sebanyak Rp30.500. Selanjutnya ada daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian proposal praktikum ini riset saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.